Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali ke dalam ibadah GBI Tegalalur. Mari sebelum kita mau mulai ibadah kita sama-sama siapkan hati kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita mau masuk ke dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu pagi yang indah ini. Kau bolehkan kami berkumpul di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu Tuhan hadir Tuhan di antara kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kau yang sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kita mau rasakan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Panjangkan masa depan kami. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar musik memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik bagi kami ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Hari-hari kami Tuhan tidak akan pernah ada Tuhan, jikalau itu semua Tuhan bukan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat suara kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oh Yesus, oh terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat semua kasih-Mu. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Puji dan sembah-Mu hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah terhenti Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami taruh Tuhan harapan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu masa depan kami Tuhan hanya ada pada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan kali ini kami mau Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar Tuhan Kau siapkan semua hati kami ya Bapa. Biar kami mau memuji Engkau dengan bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya, kasih setianya. Pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baik Yesus, baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya selamanya,
yang baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyanyikan satu pujian. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Dengan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Kita mau nyanyikan firman-Mu, berkata Kau beserta kami, Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami percaya. Setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu,
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau keselamatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menjadikan, Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ada Tuhan setiap dalam hidup kami Tuhan. Mulai dari kami bangun tidur Tuhan sampai kami tertidur kembali ya Bapa. Dari kami kecil sampai kami tua ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, itu Tuhan yang menjadi perlindungan kami ya Bapa, menjadi kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mau terus Tuhan ajar kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Kami berserah Tuhan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati bibir lidahnya Tuhan, biar firman yang Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat masuk Tuhan ke dalam hati kami masing-masing, masuk Tuhan ke dalam pikiran kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Tuhan, kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah,
Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang sikap seorang hamba. Yang pertama, nothing to, masih ingat saudara? Nothing to pride. Tidak ada yang perlu disombongkan. Yang kedua, nothing to lose. Ya, tidak ada ruginya, tidak takut kehilangan sesuatu. Nah, saudara, pagi ini kita akan pelajari sikap yang ketiga dari seorang hamba. Ya, ini berbicara soal keterbukaan. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan juga beberapa pendahuluan terlebih dahulu ya. Nah, kalau Anda membaca dan memperhatikan isi kitab Mazmur, ya, Anda akan menemukan beragam emosi-emosi yang dikomunikasikan kepada Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan itulah yang dinamakan doa. Sering kan kita dengar doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Ya, komunikasi dua arah, ya, bukan sepihak, tapi dua belah pihak. Ya, berbincang-bincang dengan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kitab Mazmur kita agak melihat, ya, kalau kita membaca kitab Mazmur kita melihat, ya, ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi khawatir, dan sebagainya. Beragam emosi itu tertuang di dalam kitab Mazmur yang disuarakan oleh mereka, ya, di dalam suatu percakapan mereka dengan Tuhan. Saudaraku, Daud sebagai Raja Israel yang termasyhur menjadi penulis sebagian besar dari kitab Mazmur ini. Sebagai seorang raja yang sangat terkenal, ya, ia tidak malu mengungkapkan segala perasaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika ia sedang berada di titik terendahnya di dalam hidupnya, setelah skandal yang paling memalukan di dalam hidupnya itu dibongkar oleh Nabi Nathan, ia tidak berusaha menyembunyikannya. Ketika secara terang-terangan Nabi Nathan menunjuk dia, kamulah orang itu, ya, Daud tidak berusaha untuk menyembunyikan perbuatan kotor yang dia sudah lakukan. Nah, tetapi bahkan secara terang-terangan ia akui itu di hadapan seluruh bangsanya dan digubahnya menjadi satu mazmur. Nah, saudara, bacalah Mazmur 51. Mazmur ini berisi pengakuan dosa, perzinahan, dan pembunuhan yang Daud telah lakukan. Daud begitu transparan hidupnya di hadapan Tuhan. Pengalamannya begitu dalam bersama Tuhannya membuat ia sungguh-sungguh sadar bahwa tidak ada satupun tempat di mana seseorang dapat menyembunyikan diri, seseorang dapat melarikan dirinya, seseorang dapat mengelabuhi Tuhannya. Tidak ada tempat, Daud sadari, di bawah kolong langit ini atau dimanapun juga yang orang bisa melarikan diri, orang bisa menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, segala manusia itu telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan pikiran-pikiran manusia itu pun Tuhan tahu. Ya, ya, mari kita lihat ya satu mazmur yang Daud juga gubah ya. Di dalam Mazmur 139, ya, saudara buka Alkitab saudara di rumah. Mazmur 139
ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca satu mazmur yang indah ini, berisi kesadaran Daud, ya. Dituliskan perikopnya, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jauh di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya saudaraku, inilah pengungkapan dari kesadaran Daud di dalam pengalamannya begitu dalam dengan Tuhannya. Ia mendapatkan satu pengertian seperti ini, ya, bahwa Tuhan itu Maha Tahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri atau menyembunyikan diri di hadapannya. Saudaraku, kitab Mazmur ini juga dikenal dengan kitab doa. Kalau seseorang mau belajar berdoa, bacalah kitab Mazmur. Kebanyakan orang tidak mau berdoa dengan alasan, aku nggak bisa doa, ya. Kata-kataku jelek, malu ah. Aku tidak pandai membangun kata-kata. Sangkanya kalau kata-katanya tidak bagus atau tidak indah, Tuhan tidak mau dengar doanya. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Tuhan kalau kata-katanya jelek. Ada juga yang beranggapan kalau berdoa tidak boleh mengungkapkan ketakutan atau kekhawatiran kita. Kalau kita berdoa harus selalu menaikkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh syukur, walaupun saat itu sedang bertentangan dengan keadaan kita dan kegalauan hati kita. Saudaraku, itu pandangan yang tidak alkitabiah. Buktinya apa? Kalau saudara membuka Alkitab saudara di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Jadi jelas ya saudaraku, ayat tadi mengatakan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya mengungkapkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, ketika kita sedang khawatir lalu kita tutup-tutupi, lalu kita membangun kata-kata yang indah, kita mencoba untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, itu mengingkari, itu mendustai Tuhan. Tadi sudah dijelaskan saudaraku, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari di hadapan Tuhan atau menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 139 tadi dikatakan Allah mengetahui pikiran kita, ya. Jadi, saudaraku,
Kalau pikiran kita sedang kacau, hati kita sedang galau, kita sedang dilanda khawatir, saudaraku, ya, lalu kita mencoba ya membangun doa yang dengan kata-kata yang indah, saudara, itu pada hakikatnya kita mengingkari diri kita sendiri dan kita mendustai Tuhan. Jadi jelas ya saudara, boleh-boleh saja kita datang kepada Tuhan, ya, bahkan tadi dinasihati kan, untuk mengungkapkan segala kekhawatiran kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Alkitabiah. Dan kita Mazmur ini mengajarkan tentang doa, satu pelajaran tentang doa yang indah. Saudara, membaca, sekali lagi saya katakan, saudara, di dalam kitab Mazmur ada beragam emosi yang disampaikan kepada Tuhan, saudara, ya. Dan itu nggak apa-apa, saudara, ya, nggak apa-apa. Dan kita juga melihat di dalam kitab Mazmur, kita membaca bahwa Tuhan pun merespon doa-doa yang disampaikan dengan penuh emosi, apa adanya, bukan dibuat-buat. Dari kitab Mazmur kita mengerti bahwa Tuhan itu suka akan kejujuran. Tuhan suka akan transparansi. Tuhan suka akan keterbukaan. Nah saudaraku, pagi ini kita akan mempelajari soal keterbukaan. Ya. Nah kita akan menyelesaikan tadi di awal, tadi saya sudah katakan, pelajaran kita tentang sikap seorang hamba, itu sikap yang ketiga. Saya beri judul Nothing to Hide, tidak ada yang perlu disembunyikan. Ya. Sehubungan dengan keterbukaan di introduksi dari khotbah saya tadi, saudaraku. Ya. Yang pertama, seorang hamba tidak mempertahankan image-nya. Seorang hamba yang baik tidak mempertahankan penampilan atau image-nya. Bahasa gaulnya, seorang hamba itu tidak jaim, jaga image, ya. Tidak jaim, itu bahasa gaulnya. Nah, seorang hamba itu tetap otentik, tetap asli, ya, genuine, ya, transparan. Ia tidak memakai topeng-topeng untuk menyamarkan dirinya. Tindakan-tindakannya itu murni berasal dari dalam dirinya, bukan titipan dari orang lain, bukan dipengaruhi oleh orang lain karena takut pada penilaian orang lain terhadap dirinya. Seorang hamba yang sejati itu memiliki integritas yang tinggi. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 dicatat Yesus menyucikan bait Allah. Nah, di sana diceritakan ia mendapati dalam bait suci, ya, pedagang-pedagang lembu, pedagang-pedagang kambing domba dan merpati. Juga Yesus mendapati penukar-penukar uang. Lalu apa yang dilakukannya? Ia membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait suci, menghamburkan uang penukar-penukar, dan meja penukar uang dibalikannya. Nah saudaraku, ia begitu marah dan terlihat kasar sekali. Saudaraku, kalau Yesus itu jaim, ia tidak akan melakukan hal itu. Sebab itu akan menimbulkan penilaian yang negatif terhadap dirinya dari orang banyak yang melihat kejadian itu. Orang akan menilai ini orang macam apa ini, ya, kasar sekali. Ya. Nah kalau Yesus jaim, dia tidak akan melakukan itu karena, ya, menimbulkan penilaian yang buruk terhadap dirinya. Nah saudaraku, pikirkan yang satu ini lagi. Setelah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, bahkan orang mati dibangkitkan, angin dan danau
taat kepadanya. Setan-setan pun takluk kepadanya. Hampir seluruh orang Yahudi ketika menyaksikan itu menaruh harapan yang begitu besar bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang hadir untuk membebaskan mereka dari tangan bangsa asing, yaitu bangsa Romawi. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah Yesus dan kerajaannya yang senantiasa dibicarakannya, kerajaan yang senantiasa diajarkannya adalah Mesias dan kerajaan yang secara politis segera akan didirikan di Israel. Angan-angan itu terus membumbung dan memuncak ketika ia memasuki Yerusalem. Ia begitu dielu-elukan dalam suatu perarakan yang meriah. Orang banyak berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang tinggi. Saudara bisa membaca itu di dalam Markus pasal 11 ayat 9 sampai 10. Suatu kebiasaan untuk mengarak dan mendeklarasikan atau menobatkan seorang raja baru. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja, saudara akan sering menemukan kejadian seperti itu. Raja yang diangkat itu akan dibawa oleh keliling kota, dan kemudian orang-orang yang mengiringinya itu akan mengeluh-elukan seorang raja baru yang baru dinobatkan. Nah, saudara, saya lanjutkan. Ketika kemudian mereka menyaksikan raja baru yang baru mereka elu-elukan itu diperdayakan, dihina, dipukuli, dipermalukan, dianiaya begitu mengerikan, dan disalibkan tanpa adanya satupun perlawanan. Tiba-tiba mereka seperti ban yang digembosi, saudara. Bukan bocor halus, tetapi langsung kempes. Tadinya mereka yang begitu penuh dengan harapan, dengan sukacita, bahwa waktunya kerajaan dan seorang raja yang baru didirikan, dinobatkan untuk segera membebaskan mereka dari tangan orang-orang Romawi. Mereka sudah siap untuk menjadi pengikutnya. Mereka sudah siap untuk bersama-sama dengan Yesus yang mereka harapkan untuk kemudian memerangi orang-orang Romawi. Tetapi ketika menyaksikan hal yang sebaliknya, yang tadinya orang mati disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, setan-setan takut kepadanya. Tiba-tiba ketika dianiaya oleh orang-orang Romawi, Yesus seperti kehilangan kuasanya, tanpa ada satu perlawanan sedikit pun, saudaraku. Harapan mereka yang tinggi terhadap Yesus tiba-tiba hancur. Dan kemudian terjadilah yang 180 derajat bertentangan dengan apa yang mereka tadinya kagumi dan penuh harap kepada Yesus. Berbalik menjadi satu kekecewaan yang luar biasa. Mulut-mulut yang tadinya memuji-muji dia berbalik berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka tidak butuh orang lemah seperti itu. Saudaraku, kalau mau Yesus bisa memperoleh pengikut banyak, dengan cara apa? Memenuhi harapan mereka. Tetapi ia memilih untuk tetap autentik
tetap asli, ya. Dan ia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, walaupun untuk itu ia ditinggalkan seorang diri. Murid-muridnya pada melarikan diri. Banyak orang yang tadinya mengikut dia mengundurkan diri dari dia. Bahkan di kayu salib, Yesus benar-benar tidak memiliki seorang pun. Bahkan Bapa di surga, Alkitab berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar-benar Yesus seorang diri menghadapi pilihan yang diambilnya. Yesus bukan orang yang populis, yang berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Tetapi Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh otentik. Orang-orang Farisi pun mengakuinya. Suatu hari mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kami tahu engkau seorang yang tidak mencari muka, seorang yang dengan jujur mengajarkan jalan-jalan Allah. Mereka melihat tindakan-tindakan Yesus dan ajaran-ajaran Yesus murni keluar dari dalam dirinya, bukan titipan dari orang lain. Saudaraku, satu lagi, Daud memilih untuk meninggalkan baju perang yang dikenakan Saul kepadanya. Ia memilih tampil sebagaimana ia adanya. Ia merasa itu lebih pas, ia merasa itu lebih fit dengan dirinya. Pakaian orang lain, itu pakaian Saul, itu terasa menghambat gerak-geriknya. Saudaraku, pikirkanlah, demikian juga orang yang tampil dengan pakaian dalam tanda kutip, ya. Tampil di dalam angkan-angkannya, ia berpenampilan seperti orang-orang yang dia idolakan, orang-orang yang dia kagumi. Nah, orang-orang yang tampil seperti ini tidak seperti apa adanya tentang dirinya, ya. Tetapi yang mengenakan orang lain di dalam dirinya, ya, akan terhambat gerak-geriknya. Ia akan dibatasi oleh citra orang lain yang dikenakannya. Kalau ia berhasil, orang lain akan melihat citra orang yang dikenakannya, bukan dirinya. Sebaliknya, kalau ia gagal atau ia tidak berhasil, orang akan mencemooh dia. Orang akan bilang, ya, dia nggak pantas jadi orang itu. Orang itu maksudnya orang yang dia idolakan. Jadi saudara, tampilan dengan citra orang lain, ya, itu jadi suatu beban, saudara. Ya. Kalau kita tampil, ya, dengan citra orang lain dalam diri kita, itu menjadi satu beban dalam hidup kita, menghambat segala gerak-gerik kita. Kita serba canggung, saudaraku, ya. Contoh yang lain, saudaraku, dicatat di dalam Alkitab. Petrus berlaku munafik, ya, karena sebelum orang-orang dari golongan Yakobus itu datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka, orang-orang dari golongan Yakobus yang dari Yerusalem datang, ya, ia mulai mengundurkan diri dan menjauhi mereka, saudara-saudaranya bersunat, ya, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat yang datang bersama dengan, ya, orang yang golongan Yakobus tadi. Nah, untuk itu
Ketika melihat perilaku seperti ini, Paulus menegur Petrus dengan keras, ya, karena kemunafikan Petrus itu. Itu dicatat di dalam Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, ya. Saya akan bacakan, saudara. Saudara buka Alkitab saudara. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, waktu itu Petrus tidak berperilaku sebagaimana dirinya. Ia tidak otentik. Ia sedang mengenakan jubah ekspektasi, jubah pengharapan orang lain sedang dikenakannya. Yang kedua, saudara, seorang hamba yang sejati, ia akan bersuka cita dengan keberhasilan orang lain, dan bukan sebaliknya, iri kepada keberhasilan orang lain. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis memberitahukan kepadanya kalau Yesus yang telah ia baptis itu memperoleh pengikut, memperoleh banyak pengikut, tanggapan Yohanes Pembaptis jauh dari apa yang dibayangkan oleh murid-murid yang mengadukan perkara itu kepadanya. Dengan enteng Yohanes Pembaptis berkata, so what gitu loh. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat-sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil, ya. Saudara bisa membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 30. Yohanes Pembaptis tahu betul, ya, kapan waktunya ia tampil dan kapan waktunya ia mundur. Ia tidak mati-matian mempertahankan kedudukannya seperti beberapa orang yang tidak rela mundur dari kedudukannya walaupun sampai ya usianya udah usur gitu, saudara, tetap saja saudara di situ, ya, tidak rela meneruskan, ya, tidak rela menyerahkannya kepada generasi berikutnya, generasi penerusnya. Ia mati-matian mempertahankannya kedudukannya di sana. Tapi kita belajar Yohanes Pembaptis tidak. Mereka sama-sama masih, ya, pemuda, saudara, ya. Yesus pada waktu melayani itu usianya baru 30 tahun, ya. Dan Yohanes Pembaptis itu kira-kira nggak jauh beda, saudara, usianya. Tetapi Yohanes Pembaptis bukan seperti seorang pemuda yang gengsinya begitu tinggi. Ia enteng saja menjawab, ya biar dia makin tambah besar dan aku tambah kecil. Karena dia tahu, ya, memang tugasnya mempunyai batasan, ya. Dia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan jalan Allah. Nah, ketika Yesus Kristus waktunya tiba untuk tampil, dia tahu saat buat dia itu sudah selesai. Tugasnya sudah selesai.
dan dia tidak perlu ya mati-matian mempertahankan ya apa yang dia sudah bangun selama itu. Mungkin pengikutnya waktu itu juga banyak, tetapi beberapa dari mereka itu juga beralih mengikut Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis nggak merasa kecewa atau sakit hati, karena dia tahu betul ya apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah saudaraku, saya ringkas ya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Seorang hamba yang sejati, seorang yang nothing to hide, tidak ada yang perlu disembunyikan. Seorang hamba yang sejati, ia tidak jaim, ia tidak jaga image, ia tidak jaga penampilan, ia tampil apa adanya tentang dirinya ini. Yang kedua, seorang hamba yang sejati, ia bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Nah, mari saudara renungkanlah lebih lanjut apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Ya. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa, saudaraku? Yang pertama, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Dan terima kasih buat firman-Mu yang kembali kami boleh renungkan pada pagi ini. Buka pemahaman kami, selidiki hati kami. Kalau hal-hal yang dibicarakan di dalam firman-Mu ini ada di dalam diri kami, saudaraku, Tuhan, ampuni kami kalau kami suka iri dengan keberhasilan orang lain. Ampuni kami kalau kami suka menipu Tuhan dengan mengucapkan yang tidak sebenarnya, berdoa dengan kata-kata yang tidak sebenarnya. Ampuni kami kalau kami juga menipu orang lain dengan penampilan-penampilan kami yang sebenarnya itu bukan diri kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami pagi hari ini tentang keterbukaan, tentang kejujuran. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja untuk menolong kami, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu sekalian ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami tahu Engkau memelihara mereka sampai dengan hari ini, bahkan sampai terus selama-lamanya Tuhan. Engkau menopang umat-Mu sekalian. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Berikan kepada mereka kerendahan hati ya Tuhan. Berikan kepada mereka kepekaan untuk melihat dengan jelas tuntunan Tuhan dan apa yang Kau maui di dalam hidup mereka, yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Juga kami tidak lupa berdoa untuk menyerahkan para pemimpin negara ini, dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, hingga kabinet kerjanya. Tuhan, urapi mereka juga ya Tuhan. Beri kepekaan dan arahkan hati mereka kepada tuntunan-tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat melahirkan kebijaksanaan yang tepat Tuhan, untuk membuat bangsa ini sejalan dengan apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih Tuhan untuk program vaksinasi. Tuhan juga bekerja campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketersediaan atau stok vaksin yang supaya mencukupi Tuhan, sesuai dengan apa yang direncanakan untuk dapat menciptakan satu masyarakat, suatu herd immunity di dalam masyarakat Indonesia ini. Kami memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih kami yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya kita katakan amin.